Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoko Herwanto dari Prodi D4 Teknik Listrik 2021B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas yaitu yang digunakan untuk penilaian ujian akhir semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada coding ya, di Visual Code. Kemudian yang kedua ada MQTT Explorer ya. Kemudian yang ketiga ada Excel. Nah, alurnya codingan ini akan dikirim ya ke MQTT Explorer. Nah, kemudian dari MQTT Explorer ini akan menghasilkan nilai yang nilai tersebut dikirim ke Microsoft Excel ya. Nilainya akan terdaftar di sini nanti. Kemudian akan muncul grafik juga di handphone. Nah, nanti saya akan rekam jika program saya sudah jalan. Nah, program ini ya, program ini saya dapatkan dari website yaitu ic555.com. Nah, ini skripnya. Kemudian saya copy ya. Saya tempel di Visual Studio Code. Nah, kemudian saya edit. Nah, di sini ada input random, kemudian ini from date time, ini untuk waktunya nanti. Nah, di sini ada wp sama dengan xw.book. Nah, di sini ada uas xlsx. Nah, ini adalah berupa nama ya atau rename dari sebuah Excel yang sudah kalian buat. Nah, kemudian di sini ada sht sama dengan wp.sheet dalam kurung uas. Nah, sini saya akan jelaskan. Nah, kalian buat ya lembar Excel kosong, kemudian kalian simpan dengan nama rename bebas. Oke. Nah, jika sudah di save as, kemudian sebelum di save as nanti ini sheet bawah ini diganti, namanya diganti bebas ya, terserah kalian. Kemudian rename-nya juga bebas, terserah. Nah, nanti rename-nya ini ya, rename Excel dimasukkan ke dalam di dalam XWBooks ya. Kemudian sheet tadi, nah sheet ya ini uas diisikan ke WP sheet. Nah, itu caranya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada broker. Nah, broker ini yang telah dibuat dari MQTT Explorer. Oke, kita back. Nah, ini dari host yaitu broker.hivemd.com. Kemudian portnya 1883. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kemudian ini topik RPM, topik Vout 1, Vout 2, dan topik daya ini saya menggunakan dari MQTT Explorer. Nah, sebelum melakukan membuat advance atau membuat topiknya, kita pilih terlebih dahulu di website yang sudah tersedia. Nah, di sini ujian akhir semester. Nah, di sini ada ic555.com. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, saya memilih dari putaran RPM turbin sampai daya jaringan distribusi. Nah, oke, selanjutnya saya pilih ini ya. Oke, kita masuk ke MQTT Explorer, kemudian
pilih advance. Nah, kita membuat topik. Contoh yang pertama ya. Contoh di sini saya membuat UAS/RPM. Nah, kemudian klik add. Nah, ini topiknya ini terserah kalian, yang penting kalian tahu dan kalian membuatnya berkaitan dengan apa yang kalian pilih. Nanti dimasukkan ke Visual Studio Code. Oke, di sini saya yang pertama buat UAS/RPM, kemudian UAS/VO1, kemudian UAS/VO2 dan UAS/daya. Oke, kita back. Nah, kita masuk ke Visual Studio. Nah, di sini ada UAS RPM, kemudian UAS VO1, UAS VO2 dan UAS VO2 dan UAS/daya. Oke, kita masuk. Nah, ini client ID, ini adalah nilai minimal dan ini nilai maksimal. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada tulisan menulis ke kolom Excel. Nah, ini nanti tulisan ini ya ini tulisan ini B C D E. Nah, ini adalah kolom dari Excel. Nah, ini A B C D. Nah, oke, balik. Nah, di sini nanti yang muncul adalah RPM-nya di B, kemudian VO1-nya di C, VO2 D, dayanya di E. Nah, kemudian F ini adalah time. Ya, waktunya adalah di kolom F nanti. Oke, lanjut. Nah, ini DevConnect MQTT ini adalah jika nanti terkonek ke MQTT Explorer, maka muncul tulisan connect to MQTT broker. Nah, jika tidak terkonek, nanti akan muncul tulisan failed to connect. Oke, lanjut. Di sini adalah client subscribe. Ya, ini adalah topik RPM tadi yang sudah dibuat ya. Kemudian sini SHT atau ya sht.range a1.value.no, ini nomor ya. Nah, ini tulisan ini yang nantinya akan muncul di bagian Excel. Nah, di sini. Nah, di sini contohnya nanti ini nih nomor, kemudian ini kecepatan atau RPM ya, kemudian dan seterusnya. Oke. Oke, saya hapus dulu. Kita balik ke coding. Nah, kemudian di sini ada yang pertama kan nomor, kemudian kecepatan satuannya adalah RPM, kemudian VO1 ini tegangan pada turbin. Nah, ini satuannya V, kemudian VO2 ini adalah jaringan distribusi. Nah, outputnya V juga, dan daya ini adalah satuannya P. Nah, ini time, ini adalah waktunya. Nah, kemudian for X in range 2 sampai 7 ini adalah memunculkan nomor ya 1 sampai 5. Oke, memunculkan nomor 1 sampai 5. Ya, oke. Setelah itu ya, oke, kita lanjut ke MQTT Explorer. Nah, sini kalau jika sudah selesai semua ya, selanjutnya adalah kita membuat sebuah panel ya di MQTT Explorer di handphone ya. Oke, sebentar. Nah, di IoT MQTT panel. Nah, di situ
kalian membuat panel ya, yang nantinya ada grafiknya itu tergantung nilai yang kita masukkan di MQTT brokernya ini. Nah, kalau kita sudah konekkan nanti akan ada tempat pengisian datanya ya, yang kemudian tercantum juga di Visual Code dan muncul di file Excel-nya. Nah, nanti untuk grafiknya saya akan rekam dari handphone jika eh, nilainya sudah masuk semua. Oke, kita coba ya. Nah, sini saya akan run. Oke. Nah, di sini muncul tulisan connect to MQTT broker. Nah, ini jadi sudah terkonek dengan MQTT-nya. Oke, kita selanjutnya kita buka MQTT-nya. Nah, di sini kan belum kita connect. Nah, sebelum kita connect itu cek terlebih dahulu topiknya. Nah, topiknya sudah benar atau belum. Nah, jika sudah kita back. Nah, kita connect. Oke, kita connect ya. Oke, kita layar belah dengan Excel-nya. Nah, sini. Nah, sini. Nah, sudah ya. Nah, sebelum saya masukkan nilai nomor, kecepatan RPM, VO1, VO2 dan seterusnya, ini sudah muncul. Nah, kenapa sudah muncul ya? Karena Visual Studio Code-nya sudah saya running ya. Ketika saya running nanti akan muncul yang tadi, yang ini ya, nomor, kecepatan, VO1, VO2 dan seterusnya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama saya akan memasukkan nilai RPM, yaitu topiknya ya. Di bagian topik ini kita masukkan topik yang sudah dibuat di awal tadi ya. Tadi saya membuat UAS slash RPM. Nah, RPM-nya berapa kita masukkan, misalnya di sini 60. Oke, kita publish. Nah, di sini muncul UAS satu topik satu message. Nah, oke, kita buat lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti nilai ini akan muncul di Excel dan juga di Visual Code. Oke, lanjut. UAS VO 1. Misalnya di sini 15. Kita publish. Nah, VOUT 1 15, kemudian di sini ya VOUT 1 15, VOUT 2 60. Nah, kenapa nilainya sama ya, kecepatan dengan VOUT 2 ini sama? Karena di dalam codingan ini saya masukkan ini SHT range. Nah, ini adalah data 1, kemudian data 2, kemudian data 3 sama dengan data 1, data 4 sama dengan data 2. Ini jika saya buat berbeda, codingan saya error. Nah, maka dari itu saya buat sama. Nah, sini muncul ya. Nah, muncul UAS RPM-nya 60, kemudian VOUT 1-nya 15 ya. Yang terdeteksi adalah 60,15. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini saya akan memunculkan VOUT 2. Nah, VOUT 2 dan daya ini saya gunakan untuk memunculkan grafik yang ada di handphone ya. Nilainya sama yang dimasukkan sebelumnya. Misalnya di sini ya, VO2 ini adalah data ketiga. Data ketiga itu sama seperti data pertama, yaitu nilainya 60. Oke, kita publish. Kemudian UAS slash daya. Nah, daya ini adalah data keempat, dan data keempat itu sama seperti data kedua. Oke, kita isi 15. Nah, seperti ini. Oke, nanti grafiknya
saya akan screenshot ya. Saya akan screenshot dan saya tempel di video. Oke. Setelah itu kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nanti grafiknya saya akan screenshot. Oke, ini kan sudah ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat nilai yang berbeda. Yang pertama memasukkan topik UA/RPM. Oke, yang pertama tadi kan 60. Oke, kita buat 62 misal, 65 misalnya ya. Kita publish. Nah, di sini kan sudah otomatis terganti nilainya ya. Cuman RPM-nya saja yang terganti karena Vout 1, Vout 2 dan daya saya belum publish ya, yang untuk yang kedua. Oke. Ini Vout 1. Yang pertama tadi nilainya 15, kita membuat nilainya 25. Kita publish. Nah, nilainya sudah muncul ya. Tetapi VO2 dan daya ini belum muncul grafiknya karena saya belum publish nilai terbaru dari VO2 dan daya. Nah, kita manual ya, VO2 dan daya ini manual untuk menghasilkan grafik di handphone. Oke, VO2 ya, nilainya sama 65. Kemudian kita publish. Nah, sini otomatis ganti. Kemudian UA/daya, dayanya misal 15. Nah, ini sama ya, 25, sorry, 25. Ini seperti data yang kedua, 25. Oke, kita publish. Nah, oke, lanjut yang ketiga. Mungkin saya agak cepatkan ya. Nah, ini nilainya sudah muncul ya. Nah, kemudian kita membuat VO2 dan daya untuk memunculkan grafik. Oke, publish. Kemudian ini 33, ini daya. Oke, publish. Nah, untuk selanjutnya ya, ini caranya sama, codingannya yang tadi ya, caranya sama. Mungkin cukup sampai di sini percobaan saya. Untuk nilai yang selanjutnya itu caranya adalah sama ya. Ingat, caranya sama yang seperti tadi saya tunjukkan. Oke. Mungkin cukup sekian. Untuk grafiknya nanti saya akan memunculkan di handphone ya, dan saya akan membuat tutorialnya juga, bagaimana cara membuat panelnya, kemudian bagaimana cara memunculkannya. Oke. Nah, oke. Di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana caranya membuat panel yang tadi sudah saya jelaskan untuk sebuah grafik yang akan dikirim nilai dari MQTT yang ada di laptop. Nah, cara membuat panelnya adalah seperti ini. Oke, kita tekan ya. Ini saya sudah membuat ya, panel saya sudah jadi. Ini saya membuat ulang untuk menjelaskannya. Oke, kita tekan tanda plus di bawah. Nah, oke, kita tunggu. Kemudian connection name ini adalah bebas, terserah kalian mau isi apa. Misalnya ini UAS. Kemudian client ID ini juga bebas, kita isi misalnya mikro. Nah, oke, broker web ini yang tadinya sudah dibuat saat daftar MQTT ya.
yaitu broker.hivemq.com. Nah, ini port number ini adalah yang tadi saya sudah perlihatkan di awal ya, 1883. Oke. Kemudian pilih add dashboard. Nah, dashboardnya ini adalah panelnya nanti. Oke, kita pilih misalnya ujian akhir semester. Oke, kita save. Nah, setelah kita menambahkan dashboardnya, munculnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih grid. Oke, nah di sini sudah muncul teman-teman ya. Kita pilih yang UAS. Tadi yang ujian akhir semester ini sudah saya buat. Kemudian kita pilih UAS ini untuk penjelasannya. Nah, ini poinnya ya. Kita pilih add panel. Kemudian pilih line grab. Nah, line grab. Nah, panel nama ini adalah panel dari nama dari panelnya nanti yang sudah kalian buat ya. Misalnya sini saya isi grafik 1, kemudian topik for grab 1 ini adalah topik yang sudah kalian buat di MKTT laptop ya, yang tadi. Nah, topik saya adalah UAS /RPM. Di sini bebas. Label for grab 1. Label for grab 1 ini adalah nama di bagian bawah panel yang nanti akan terlihat setelah kita buat panelnya. Oke, misalnya ini ya, kecepatan. Oke. Kemudian faktornya 1. Oke, langsung kita klik. Sebelum kita klik, kita memilih color ya. Colornya ini bebas, terserah kalian mau pilih apa. Kemudian pilih grid. Nah, ini grafiknya. Ini panelnya ya. Grafiknya nanti setelah kita running program atau kita running codingannya, nanti grafik ini akan muncul secara otomatis. Oke, selanjutnya kita membuat panel lagi. Nah, tadi kan topiknya ada 4 ya, otomatis grafiknya juga harus 4. Nah, bagaimana cara menambahkannya ya? Caranya seperti ini. Kita klik tanda plus, kemudian scroll ke bawah, pilih line grab. Nah, panel nama bebas, terserah kalian mau isi apa. Saya isi grafik 2, topik for grab 2, topik for grab 1. Ini adalah topik yang kedua yang kalian sudah buat di MKTT laptop ya. Tadi topik saya adalah UAS /vout 1. Label for grab 1. Ini adalah nama yang tertera di bagian bawah panel. Saya isi kecepatan 1. Tegangan. Tegangan 1. Kemudian warnanya bebas, kalian mau pilih apa, misalnya kita pilih hijau, nanti grafiknya akan berwarna hijau. Oke, lanjut kita pilih grid. Nah, seperti ini munculnya. Untuk panel 3 dan 4 itu caranya sama, mungkin saya kata aja ya. Oke, caranya sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan buka panelnya yang sudah tadi saya buat. Nah, ini grafik RPM atau kecepatan ya. Grafik Vout 1 tegangan turbin, grafik Vout 2 tegangan distribusi, dan grafik daya. Ya, dayanya tadi. Oke. Nah, sudah muncul. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bagian panel handphone ya. Oke, kita lanjut di bagian laptop. Baik, itu tadi adalah sebuah grafik ya yang munculnya itu tergantung nilai yang kita masukkan ya dari MQTT Explorer tadi. Nah, ini juga muncul di Visual Code. Oke. Jadi intinya ini adalah codingan ini ya menghasilkan codingan ini dikirim ke MQTT Explorer yang ada di laptop dan dikirim ke Microsoft Excel. Kemudian dari MQTT Explorer itu kita memasukkan topik ya dan nilai. Nah, kemudian nilai tersebut dikirim ke dalam terminal di Visual Studio Code ini yang saat ini muncul dan dikirim ke Excel. Nah, selain dikirim dari kedua itu, nah, dikirim juga ke MQTT panel yang ada di handphone tadi. Nah, jadi ada 3 ya. Di Visual Code muncul nilainya, di Microsoft Excel itu muncul nilainya, dan di MQTT panel juga memunculkan grafik. Nah, itu intinya. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas untuk penilaian ujian akhir semester ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan ya dari saya. Mohon maaf juga suaranya berisik ya, terganggu karena ini rumah saya di pinggir jalan ya. Mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.